Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, damai sejahtera kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat. Kiranya kita semua berada di dalam kondisi sehat dalam perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan di minggu yang ke-17 tanggal 26 September 2021 dengan tema hidup sebagai keluarga Allah, mengulu songon paripeon di Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon, pasal yang pertama mulai daripada ayat 8 sampai dengan ayat 17. Mari kita mengikutinya dalam hati. Saya akan membacakan untuk kita. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang di penjara karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku teman seimanmu, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh nats kitab Filemon ini sangat unik, sebab dia hanya satu pasal. Oleh karena itu menjadi sebuah pergumulan bagi jemaat yang jarang membuka Alkitab jika diminta untuk membuka Filemon, karena sulit untuk ditemukan. Tetapi sekadang pun singkatnya nats ini dituliskan oleh Paulus, makna dan isinya sangat mendalam karena berhubungan dengan kasih persaudaraan. Bagaimana seorang pelayan Paulus yang sudah semakin tua, namun dia percaya bahwa setiap apa yang telah dia beritakan, Injil keselamatan di dalam Yesus, tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu melalui perjumpaannya dengan Filemon di saat dia melayani di Kolose, dia akhirnya melihat ada hati yang begitu berkobar-kobar dari Filemon untuk mendukung pelayanan Paulus, bahkan bersedia untuk menggunakan harta miliknya, sehingga melalui harta milik yang dia punya mendukung pelayanan Paulus semakin melebar dalam pemberitaan Injil. Namun ada yang menjadi pergumulan khusus,
yang membuat Filemon sepertinya mengalami sebuah gejolak iman. Karena dalam sebuah keluarga tentu ada saja yang menjadi persoalan. Khususnya dalam kehidupan Filemon, dia memiliki seorang hamba atau budak yang namanya Onesimus. Oleh karena Onesimus belum mengenal Yesus, sekalipun Filemon sudah mengenal Yesus sebagai tuannya, ada perlakuan yang mengganggu hidup Filemon, yaitu Onesimus melakukan kesalahan, bahkan kejahatan. Dalam beberapa tafsiran disebut dia mencuri dan melarikan diri. Sehingga dengan kondisi itu Filemon serasa terganggu. Tetapi karena dia percaya akan Yesus, harta yang dia miliki itu tidak mengganggu hatinya untuk terus mengasihi Tuhan. Bahkan ketika dia mendengar kisah tentang Paulus yang saat itu di penjara, dia tetap ingin mendukung, ingin menolong, bahkan ingin melayani Paulus. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, nas firman Tuhan ini bisa kita lihat dalam rangkaian 3 bagian. Yang pertama mengenai persekutuan yang di dalam gereja kita sebut koinonia. Yang kedua marturia, di dalam bahasa gereja kita sebut pemberitaan Injil. Dan yang ketiga adalah diakonia, pelayanan kasih. Yang pertama adalah pelayanan koinonia. Dalam sebuah keluarga tentu Allah menginginkan ada persekutuan yang indah antara seorang bapa dengan seorang ibu, antara suami dan istri dengan anak-anak. Dan persekutuan itu menggambarkan persekutuan orang percaya di hadapan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memberkati keluarga tersebut, berjanji untuk tetap setia, bahkan boleh menjadi alat Tuhan menyaksikan karya-karya keselamatan itu. Oleh karena itu Filemon sangat rindu untuk menunjukkan cintanya kepada Tuhan, kepada keluarganya, kepada orang-orang yang bersama-sama dengan dia, yang tinggal di rumahnya. Termasuk pada masa itu adalah hamba-hambanya, yaitu Onesimus. Namun oleh karena beberapa persoalan hidup, hamba-hamba terkadang tidak mau menuruti kata tuannya. Oleh karena itu, suatu ketika Onesimus melakukan kesalahan, dan lewat kesalahan itulah Filemon mengalami beban pergumulan. Seolah-olah apa yang dia sudah sampaikan, mungkin juga sudah mengajak mereka bersekutu, berdoa, bahkan menyampaikan kesaksian tentang Kristus, seolah-olah belum mendarat, belum diterima, bahkan mungkin juga tertutup baginya. Tetapi melalui kesaksian ini Paulus ingin mengajak kita bahwa sekalipun dalam pandangan kita apa yang kita usahakan dan kerjakan itu belum berbuah, tetapi harus tetap ada pengharapan kepada Yesus. Bahwa Tuhan mengetahui isi hati semua orang dan Tuhan dapat mengatur setiap masa dan waktu. Tetapi jangan kita mengatur waktunya Tuhan. Oleh karena itu dalam doanya Filemon mungkin juga berharap supaya Onesimus boleh berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kejadian berbeda karena Onesimus terkesan melakukan tindakan kejahatan dan melarikan diri dari rumahnya. Sehingga Onesimus tidak mencari cara lagi bagaimana mengembalikan Onesimus yang telah melakukan kesalahan kepada Filemon. Namun sebuah surat yang disampaikan oleh Paulus menjadi sebuah jawaban atas doanya. Yaitu Paulus menyampaikan bahwa dia berjumpa dengan Onesimus di penjara. Itu artinya dalam beberapa tafsiran bahwa Onesimus apakah dia datang ke penjara atau bahkan dia dibawa ke penjara oleh sang penguasa pada masa itu. Tetapi yang jelas nats ini berkata Paulus berjumpa dengan Onesimus. Perjumpaan Paulus dengan Onesimus di penjara berbeda dengan perjumpaan Filemon dengan Onesimus di rumahnya. Ketika Onesimus berjumpa dengan Paulus, Paulus mencurahkan hatinya bahwa dia rela untuk dipenjara, bahkan rela mati demi memberitakan Injil keselamatan Yesus Kristus.
Dan lewat kesaksian hidup Paulus, Paulus membimbing Onesimus di dalam pelayanan di penjara untuk mau mengenal Yesus secara pribadi. Lewat pergumulan itu, mungkin juga Onesimus sedang bergumul mencari cara bagaimana saya harus keluar dari sifat jahat ini, dari kehidupan yang tidak sesuai dengan moral kehidupan pada masa itu, bahkan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tuannya tentang berbuat baik, mengasihi, mengampuni, dan rela untuk berkorban. Dalam pergumulan itu Paulus terus mendoakan Onesimus sehingga dia menemukan Kristus dan bertobat di penjara. Ini sebuah kesaksian yang penting bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa persekutuan koinonia, pelayanan itu tidaklah berakhir di tangan kita, tetapi itu akan terus berlanjut asalkan kita terus mendoakan, mengimani, berharap kepada Tuhan. Sekalipun orang yang mungkin menyakiti kita, yang mungkin membuat kita gelisah, itu tidak ada lagi di depan kita. Tetapi oleh karena kuasa Tuhan, Tuhan bisa mengatur segalanya, sehingga Onesimus akhirnya berjumpa dengan Paulus dan menerima Yesus. Melalui pertobatan itulah akhirnya Onesimus merelakan dirinya untuk melayani Paulus di penjara. Paulus pada masa itu sudah sangat tua, tetapi di dalam kondisi ketuaannya dia mau untuk ada orang yang bersama-sama dengan dia melayani di penjara, bahkan juga untuk terus menjadi teman kerja sepelayanan Paulus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagian yang pertama itu berbicara tentang kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan di dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin tidaklah terlalu sulit. Jika kita mengasihi saudara kita, pasti saudara kita juga akan mengasihi kita. Tetapi Yesus berkata, apakah lebihnya kasihmu dari kasih yang lain? Orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan pun melakukan itu, mengasihi orang lain. Kita boleh ingat bagaimana kesaksian pria Samaria. Pria Samaria yang berjalan ketika dia melalui Yeriko, Yerusalem, dia berjumpa dengan orang Yahudi yang dirampas. Dan dalam kondisi itu lewat juga seorang Lewi, seorang imam, dan tokoh agama lainnya. Tetapi semuanya tidak menolong. Yang menolong hanyalah pria Samaria tersebut. Oleh karena itu Yesus berkata, yang benar-benar mengasihi sesamanya adalah orang Samaria itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih persaudaraan terhadap orang yang tidak kita kenal, bahkan orang yang memusuhi kita, ini menjadi pergumulan bagi kita saat ini. Mungkin kita juga pernah merasakan sakit hati oleh karena perlakuan orang lain kepada kita, sehingga lewat perlakuan itu kita gelisah, bahkan mungkin juga kita terganggu, tidak bisa tidur, bahkan mungkin tidak bisa tenang di dalam merencanakan pekerjaan kita. Seperti tulisan dari Bapak Pendeta STP Siahan, tulisan dari Dale Carnegie, dia menulis begini dalam buku Petunjuk Hidup Tentram dan Bahagia, mengatakan, bila kita membenci musuh-musuh kita, itu berarti kita memberi kesempatan kepada mereka untuk menghancurkan kita, mengganggu tidur kita, bahkan mengganggu nafsu makan kita, mengganggu tekanan darah kita. Sehingga rasa benci itu akan membuat kita menjadi semakin lemah. Oleh karena itu Yesus mengajak kita di dalam Matius 22 ayat 25. Jika ada orang yang bersalah kepadamu, seberapa banyakkah kita harus mengampuni? 70 kali 7. Artinya di situ bukan angkanya, tetapi oleh karena kita tidak menghitungnya lagi. Yang ada dari kita adalah rela untuk terus mengampuni. Karena apa? Karena kita telah menerima pengampunan dari Tuhan. Itulah sesungguhnya cinta yang ingin kita bagikan di dalam cinta persaudaraan, di dalam cinta kepada sesama. Dan sehingga melalui itu maka kita akan memperoleh kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, bahkan kita memperoleh kekuatan dan tenaga baru. Konfusius mengatakan, jika kita dirampok atau dilukai hati kita, itu belum apa-apa.
kecuali jika kita terus mengingat orang yang melukai hati kita. Ingatan itulah yang sesungguhnya merusak kita. Karena apa? Karena ketika orang melukai kita, ingatan akan melukai itu malah semakin memperdalam luka di dalam hati kita dan hidup kita. Oleh karena itu Yesus mengajak kita untuk tidak mendendam, untuk tidak mengingat-ingat kelakuan-kelakuan yang tidak baik. Seperti Filemon diajarkan oleh Paulus untuk tidak mengingat kelakuan yang tidak baik dari Onesimus, supaya hidupnya semakin tentram. Dan satu sisi akhirnya Filemon bisa merasakan pertolongan Tuhan melalui surat Rasul Paulus kepada Filemon ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih, pentingnya keluarga untuk saling menokong, saling mendukung, saling mengampuni, dan mau untuk saling diperbaharui di dalam kasih Tuhan. Karena keluarga adalah bagian dari gambaran sorgawi, bahwa Kristus sebagai mempelai dan kita juga sebagai mempelainya. Dia yang akan menjemput kita sebagai bagian daripada keluarga Allah. Yang kedua, Bapak Ibu saudara yang terkasih, nats ini juga mengingatkan bagaimana Paulus tidak berhenti ketika dia sudah berada di penjara, tetapi pelayanannya terus berkibar, bahkan bersaksi di dalam situasi yang bisa kita katakan sulit. Karena apa? Dalam posisi dia terpenjara, beda dengan penjara yang saat ini. Saat ini mungkin fasilitas untuk yang berada di lembaga pemasyarakatan itu bisa dikatakan diperhatikan oleh pemerintah. Tapi pada masa itu semua tawanan itu tidak mendapatkan perlakuan manusiawi. Sehingga selain tangan dan kakinya dirantai, dia juga tidak bisa bergerak bebas. Apalagi untuk kebutuhan pribadinya. Paulus sudah sangat tua. Oleh karena itu dia sangat kewalahan. Tetapi di saat dia sudah sangat tua pun, dia tetap mau bersaksi, dia tetap mau memegang janjinya untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kesaksian kita bukan diukur oleh karena usia kita. Kesaksian kita bukan diukur oleh karena kondisi kita. Bukan oleh karena kita memiliki harta, bukan karena kita kondisinya sehat, bukan karena kita memiliki jabatan yang tinggi, bukan. Tetapi di mana hati kita taruhkan kepada Tuhan, disitulah sesungguhnya Tuhan bekerja untuk memakai kita menjadi saksinya. Paulus dalam hal ini bermarturia, bersaksi di dalam penjara. Dari dalam penjara dia menuliskan surat kepada Filemon yang ada di luar penjara. Sehingga Filemon mendapatkan pemulihan, tenaga baru, semangat baru, bahkan rela untuk mengampuni Onesimus. Namun di sisi yang lain, bagaimana dengan Onesimus di dalam penjara? Apa yang dilakukan oleh Paulus? Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita mungkin tahu ketika orang sudah melakukan kejahatan, yang ada dalam dirinya adalah madesu, ya, masa depan suram. Dia pasti akan memikirkan sesuatu yang tidak baik lagi, karena dia akan mencari cara untuk menyelamatkan dirinya. Itu persis seperti pepatah Indonesia yang mengatakan, setali pembeli kemenyaan, sekupang pembeli ketayan, sekali lancung keujian, seumur hidup orang tak percaya. Artinya apa? Ketika orang sudah melakukan kesalahan, sehebat apapun dia untuk mau mengatakan saya akan berubah, itu belum tentu bisa diterima. Oleh karena itu melalui pelayanan marturia, Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini tetap setia untuk memberikan pelayanan ke semua lini kehidupan, termasuk ke lembaga pemasyarakatan. Karena apa? Karena di sana banyak orang-orang yang membutuhkan jamahan dan lawatan Tuhan melalui firman-Nya. Sama seperti Paulus yang terus bersaksi dan memberitakan Injil. Demikianlah saat ini kita melihat Onesimus akhirnya bisa ditolong. Yang dahulunya dia menjadi madesu, sekarang menjadi madesus, masa depan dalam Yesus. Dia akhirnya menemukan hidupnya kembali, bahwa ada makna yang penting selain daripada mencari makan dan minum dan uang. Akhirnya dia tahu bahwa apa? Ketika Paulus menyampaikan seluruh hidupnya untuk pemberitaan Injil, dan Onesimus mengerti bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalamku. Oleh karena itu dia akhirnya mengambil keputusan untuk bertobat,
untuk menerima Yesus, bahkan untuk mau berjalan dipimpin oleh Yesus. Melalui apa? Buktinya, dia melayani dengan sungguh-sungguh di penjara. Dia melayani Paulus. Dia percaya bahwa apa yang dia lakukan ini bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Sebagai bukti tersebut, akhirnya Paulus mengangkat Onesimus menjadi anak yang dikasihi. Itu bisa kita baca di dalam ayat 12. Paulus berkata, dia kusuruh kembali kepadamu, maksudnya kepada Filemon. Dia yaitu buah hatiku. Artinya Paulus sebagai pelayan senior yang memiliki kapasitas pemberitaan Injil sekaliber dunia, dia mengerti isi hati Onesimus. Sampai Paulus mengangkat Onesimus menjadi buah hatinya. Ini sesuatu penilaian yang penting. Jika seorang hamba Tuhan mengingatkan jemaatnya, mengingatkan parhalado, mengingatkan sesama pelayan di dalam firman Tuhan, perlu ada kepekaan rohani. Jika sesama hamba Tuhan saling mengingatkan, perlu ada keterbukaan untuk mengerti apa rencana Tuhan, bukan untuk memenangkan ego, jabatan, kepentingan pribadi. Oleh karena itu Filemon mengerti maksud dari Paulus, bahwa Onesimus yang dalam penjara sudah bertobat dan dia sudah melakukan panggilannya dengan benar. Lalu Paulus akan mengutus Onesimus kembali kepada Filemon sebagai tuannya. Karena pada masa itu jika seorang budak belum dibebaskan tuannya, dia tetap menjadi budak. Tetapi melalui surat Paulus ini ada surat pembebasan yang sedang dikirimkan kepada Filemon untuk membebaskan Onesimus dari hukuman atas kejahatannya dan sekaligus menyambut dia menjadi saudara dalam Kristus. Bapak Ibu, ini bukan hal yang mudah pada masa itu. Jika semua budak-budak diperlakukan seperti itu, maka akan timbul sebuah perlawanan perbudakan, akan timbul peperangan budak melawan tuan. Bapak Ibu, ini bukan persoalan yang remeh-temeh. Ini persoalan pelik bagi Filemon. Tetapi dia lebih mengutamakan nasihat dari Paulus. Dia percaya bahwa Tuhan bisa mengatur hidupnya, sekalipun dia harus membebaskan Onesimus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mungkin kita juga sering merasa diri kita sudah hebat, sudah lebih tahu banyak hal. Tetapi mari kita introspeksi diri. Sejauh mana kita menjaga karakter hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Seorang penulis namanya Woodrow Wilson mengatakan, jika engkau kehilangan hartamu, itu belum seberapa. Jika engkau kehilangan kesehatanmu, itu memang bisa sangat mengganggu sebagian dari hidupmu. Tetapi yang paling berbahaya adalah jika engkau kehilangan karakter hidupmu, kehilangan iman percayamu, maka engkau tidak akan memiliki tujuan hidup lagi. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini menjadi renungan bagi kita semua. Bagaimana Onesimus yang dulunya memiliki karakter yang tidak baik, karakter yang jahat, karakter berdosa, tetapi karena dia sudah mau untuk diubahkan di dalam Kristus, karakter itulah sekarang yang dia tonjolkan. Dia tidak mau lagi mengingat siapa dia dahulu, tetapi dia mau mengingat bahwa saya sekarang ini adalah untuk Kristus, bagi Kristus, untuk kemuliaan Kristus. Sehingga dia apapun yang diperintahkan oleh Paulus, dia bersedia. Dan ketika dia diperintahkan kembali kepada Tuanmu, sekalipun mungkin Tuanmu akan marah atau bahkan mungkin akan memperlakukan engkau tidak baik, tetapi engkau harus percaya bahwa Kristus adalah pembelamu. Dan dia pun akhirnya setuju dengan Paulus. Dan dia kembali kepada Filemon. Sekalipun dalam kondisi yang berat, tetapi dia percaya bahwa apa yang dia kerjakan itu berkenan bagi Tuhan. Kita juga seperti itu Bapak Ibu saudara yang terkasih. Mari kita refleksi sebentar siapa kita. Sebelum kita menjadi percaya, Huria HKBP Kristen Batak Protestan ini, dahulu sebelum 160 tahun yang lalu, kita adalah umat orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengerti rencana Yesus. Tetapi lewat para penginjil yang datang dari RMG, yang diutus di sana adalah Nomensen dari Barmen, Jerman. Beliau bersedia untuk meninggalkan segala kehidupannya di Jerman, di Barmen, tetapi untuk datang ke tanah Batak. Dari Wuppertal dia harus melalui kapal demi kapal, melewati gunung dan lembah sampai kepada
Dulux di atas berita. Untuk apa? Bukan untuk memperkaya dirinya, tetapi untuk memperkaya kita orang Batak. Sehingga di dalam hidup orang Batak sampai 160 tahun saat ini banyak tertoreh kesuksesan, keberhasilan generasi-generasi Batak. Karena apa? Karena Injil telah diberitakan. Oleh karena itu melalui marturia ini kita dipanggil semua untuk ikut sebagai bagian daripada pemberitaan Injil, supaya keselamatan itu boleh sampai ke seluruh orang dan ke ujung bumi. Oleh karena itu kami sebagai pelayan-pelayan yang bersama-sama dalam Yayasan BKS Marturia mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih membuka pintu hati, bahkan bersedia untuk bekerja sama, melayani bersama, berjalan bersama, bahkan saling topang menopang untuk memberitakan Injil keselamatan ini. Berita Injil keselamatan ini tentunya tidak hanya secara verbal, tetapi harus disertai dengan perbuatan-perbuatan kasih kita. Pelayanan-pelayanan kita juga disertai dengan pelayanan diakonia. Onesimus melayani Paulus secara diakonia, pelayanan penuh kasih. Demikian juga ketika dia kembali kepada Filemon, dia juga melakukan pelayanan itu. Demikian juga Filemon, demikian juga Paulus, demikianlah juga kita semua. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang terkasih juga mengerti bagaimana Allah akan mengatur hidup kita jika kita bersama-sama dalam pelayanan, saling mengasihi, saling memberitakan Injil keselamatan bersama-sama, bahkan juga kita boleh melihat rencana Tuhan. Jika kita hubungkan dengan epistel di Hakim-Hakim, dari mana kondisinya Simson bahkan memohon kepada ibunya untuk menikah dengan Delila. Delila adalah seorang wanita Filistin yang sesungguhnya tidak bersejalan dengan orang Israel. Tetapi ibunya mengatakan ada rencana Tuhan. Kesombongan Simson akhirnya pupus setelah tenaga dan kekuatannya hilang dari rambutnya yang dipotong oleh Delila. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita mengandalkan ekonomi kita, mengandalkan deposito kita, mengandalkan jabatan kita, mengandalkan harta kita. Itu semuanya akan pupus jika Tuhan tidak beserta kita. Oleh karena itu mari kita saling memberi hati untuk melihat rencana Tuhan atas hidup di dalam keluarga kita. Keluarga kita adalah bagian daripada contoh keluarga Kristus. Mari kita membangun hidup bersama sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kiranya melalui firman ini kita semua mendapatkan semangat dan kekuatan baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Biarlah melalui kesaksian yang disampaikan dalam pemberitaan ibadah dan firman di Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini, semakin banyak orang yang disentuh, dijamah, dilawat oleh Yesus. Pelayanan diakonia, pelayanan marturia, bahkan pelayanan koinonia yang terus dikerjakan. Tuhan kiranya memberkati semua para hamba-hamba-Mu. Sebagai pendeta, sebagai evangelis, sebagai parhalado situa, bahkan sebagai multimedia, siapapun kami Tuhan yang Tuhan pakai saat ini, biarlah Tuhan memberkati seluruh perangkat acara yang saat ini boleh diterima oleh jemaat di rumah masing-masing. Dalam kondisi kami masing-masing, mungkin kami dalam kondisi lemah, mungkin juga kami tidak bisa datang ke gereja karena usia lansia, atau mungkin dalam kondisi sakit, opname, atau bahkan dalam berbagai pergumulan pribadi. Tapi melalui firman-Mu, melalui ibadah yang disiarkan oleh Yayasan BKS ini, kami boleh merasakan lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kiranya melalui ibadah ini kami semua boleh berjumpa dengan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang terus berjuang untuk mengatasi pandemi ini. Berkati, pimpin dan kuasai para pemimpin kami, khususnya Presiden kami, Presiden Jokowi, sampai ke jajaran yang paling di bagian RT RW. Tuhan memberkati semua, bersahati untuk memperjuangkan kesehatan, bahkan juga memperjuangkan protokol kesehatan untuk semua warga masyarakat se-Indonesia. Bahkan kami berdoa juga Tuhan untuk dunia ini, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan, semangat, bahkan kesembuhan, pemulihan dari Yesus Kristus. Kami telah mendengar banyak kesaksian dari umat-Mu
Ketika mereka mengalami pandemi ini, mereka bersandar dan memegang Yesus Kristus. Mereka menemukan jawaban dan kesembuhan karena kuasa-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu HKBP dimanapun kami berada. Bahkan juga untuk para hamba-hamba-Mu yang melayani. Bahkan juga untuk pimpinan HKBP, Eporus HKBP. Bahkan semua Tuhan yang berkarya sebagai sekretaris jenderal. Bahkan juga kepala departemen Koinonia, kepala departemen Marturia dan kepala departemen Diakonia. Semua para pelayan-pelayan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memimpin gereja-Mu. Engkau yang akan menyertai semua kesaksian penginjilan yang dilakukan oleh HKBP. Biarlah HKBP boleh menjadi berkat bagi semua orang, bagi semua bangsa. Bahkan juga menjadi jawaban atas pergumulan-pergumulan saat ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang sedang kami dengar dan kami imani saat ini, itu mampu membuat kami teguh berdiri di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Berkati setiap bapa, setiap ibu, supaya boleh tetap memegang janji Tuhan. Menjadi seorang suami yang terus mengasihi istri. Menjadi istri yang terus tunduk dan bekerja sama dengan suami. Bahkan menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua. Sebagaimana kami patuh kepada Tuhan. Berkati setiap keluarga yang saat ini sedang bergumul, yang sedang mengalami persoalan, jamah Tuhan, berikan petunjuk, berikan arahan. Bahkan kami berdoa untuk setiap keluarga yang sedang membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk kesembuhan. Sembuhkanlah mereka. Bagi keluarga-keluarga yang sedang membutuhkan buah hati anak kandungan Tuhan, kiranya memberikan tepat pada waktunya Tuhan. Untuk anak-anak kami yang sedang berjuang ujian, yang sedang berjuang dalam mencari pekerjaan, bahkan yang sedang berdoa untuk teman hidup, Tuhan kiranya memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kiranya segala hidup kami, keluarga kami, bahkan juga pelayanan kami boleh menjadi kesaksian bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.